Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Baginya lah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 1, ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574, ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 167, ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya. Tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju ini, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan, tidak percaya dengan kekuatan kuat kuasa-Mu, yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena itu,
Oleh karena keinginan daging, ada orang yang tega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada petenung, peramal, penelaah, dan penyihir, kepada pemantra ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu. Rencana gerejamu melaksanakan Sinode Agung HKBP. Kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik, dan yang akan melaksanakannya. Sertailah perjalanan Sinode Distrik gerejamu, jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar, jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukanlah kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gerejamu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gerejamu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 1 dan 3.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka bumi. Bahkan mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis diambil dari kitab Ulangan pasal ke-18 ayat 9 sampai 14. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah dapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik minggu kita hari ini, menang atas kuasa kegelapan, okultisme, manang bahasa Batak, monang maradopon, kuasa hagulapon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat bagaimana perjalanan sejarah kehidupan orang-orang Batak
pada waktu yang lalu, kita masih mungkin sering sampai saat ini terjerat dengan perilaku yang masih percaya kepada tenungan-tenungan dukun. Banyak orang Batak yang walaupun saat ini dia sudah menjadi seorang Kristen, tetapi dia masih tetap percaya kepada hal-hal yang berbau mistis, atau mereka masih mau untuk bertanya kepada dukun. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini diingatkan kepada kita menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Okultus itu artinya terbalik atau dibalik. Itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu dilihat dari sesuatu yang terbalik daripada pandangan iman. Di mana orang-orang melihat itu dari kenyataan yang mereka rasakan, dan itu menjadi suatu kebenaran sehingga sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini sama seperti Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Musa. Di mana ketika umat Israel akan memasuki tanah perjanjian, Musa mencoba mengulang kembali segala perintah-perintah Tuhan yang harus mereka jaga, yang harus mereka turuti, supaya mereka dapat hidup dengan tentram, aman dan makmur di negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dikatakan tadi di situ ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jelas dikatakan di situ, negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya bahwa negeri itu, tanah Kanaan itu bukanlah hasil usaha orang Israel, karena mereka menang melawan musuh-musuh di situ, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang menghalau beberapa suku, bahkan 6 suku bangsa dari kota itu, dan memberikan tanah itu kepada umat Israel sebagai tanah warisan. Dan di situ Musa mengingatkan mereka bahwa tanah itu yang akan mereka tempati, yang akan mereka jadikan menjadi warisan mereka, bukanlah tanah kosong. Bukanlah daerah yang tidak berpenghuni, tetapi daerah yang sudah berpenghuni dan banyak suku-suku bangsa yang ada di sana. Tetapi itu dihalau, itu diusir oleh Tuhan untuk memberikan itu menjadi milik pusaka orang Israel. Oleh karena itu diingatkan kepada mereka, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian-kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jangan belajar melakukan. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita seorang anak, ada masa-masa perkembangan anak adalah kepingin tahu. Rasa ingin tahunya terlalu besar sehingga dia akan mencoba segala sesuatu. Ketika orang tuanya mengatakan jangan, maka dia akan melakukan itu. Ketika orang tuanya mengatakan tidak boleh, maka dia akan melanggarnya. Karena apa? Perasaan ingin tahunya sehingga dia mau melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia baru rasakan, akhirnya dia menyesal. Firman Tuhan mengatakan kepada umat Israel dan kepada kita juga saat ini, dikatakan janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian-kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Karena apa? Karena hal-hal demikianlah maka Tuhan menghalau bangsa itu dari hadapan Tuhan, dari hadapan umat Israel, supaya Israel memperoleh tanah pusaka yang menjadi milik mereka kekal selama-lamanya. Yang kedua dikatakan dalam kehidupan mereka, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung dan sebagainya. Dikatakan di situ bahwa pada waktu itu ada kepercayaan daripada orang-orang yang menghuni tanah Kanaan, yaitu bahwa mereka menyembah dewa Molok, di mana anak-anak laki-laki mereka persembahkan
sebagai persembahan kepada Dewa Molok dengan suara bunyi-bunyian yang begitu keras sehingga ketika anak itu dimasukkan dalam api, ratap tangis anak itu tidak terdengaran karena dikalahkan oleh bunyi-bunyian. Mereka bersuka cita. Karena apa? Mereka menganggap Dewa Molok itu sudah terpuaskan karena persembahan-persembahan mereka. Banyak di antara mereka juga yang percaya kepada petenung, kepada peramal, kepada penelaah, penyihir, pemantra, bahkan kepada orang yang bertanya kepada arwah. Dan itu bukan hanya terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa Kanaan, tetapi itu juga terjadi dalam kehidupan umat Israel sendiri. Kita pernah mendengar bagaimana Saul ketika dia menghadapi kesulitan melawan satu bangsa. Sebenarnya Nabi sudah mengatakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi Saul tidak percaya. Dia mencari kekuatan, dia mencari ketenangan hati dengan bertanya kepada petenung, sehingga petenung memanggil arwah orang mati. Dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan Allah. Saat ini juga tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita juga. Mungkin kita masih seperti itu. Kita masih percaya kepada para pemantar, kepada para peramal. Itu mulai dari anak-anak kita selalu cekoki dengan apa yang disebut dengan itu ramalan horoskop. Majalah-majalah, koran-koran, semuanya itu dipenuhi dengan ramalan bintang Anda. Dan itu sering kita baca. Dan bahkan banyak orang yang memakai ramalan itu untuk bertindak. Padahal itu hanyalah ramalan. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Banyak juga orang-orang Batak dalam kehidupannya sebagai orang tua. Ketika anaknya laki-laki dan perempuan belum menikah, akhirnya dia mau pergi ke dukun untuk meminta yang disebut dengan parmanison, penglaris dan sebagainya. Dalam usaha untuk mencari jabatan, dia pergi untuk bersemedi ke pusuk buhit dan sebagainya. Percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Percaya kepada kekuatan-kekuatan sihir dan juga penelaah peramal itu. Bahkan banyak di antara orang-orang Batak saat ini juga ketika dia pergi ziarah ke kuburan masih berbicara memanggil arwah dengan memberikan persembahan, makanan kesukaan, minuman kesukaan orang yang sudah meninggal di tempat dikubur di situ. Dikatakan kepada kita pada saat ini, jangan pernah belajar untuk melakukan hal-hal itu. Jauhkan dirimu dari perilaku-perilaku itu. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini, supaya setiap orang yang percaya sama seperti umat Israel, Tuhan mengingatkan umat Israel bahwa mereka harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Mereka harus setia kepada Tuhan saja. Sama seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat yang pertama, tidak ada Allah lain kecuali Aku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat, kuduskan hari yang dikuduskan itu dengan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana orang Israel dituntut supaya mereka hanya menyembah Allah Yahweh semata-mata. Tidak menduakan Tuhan. Dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja, maka mereka akan hidup dengan perilaku hidup kudus, tidak bercela karena mereka harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita sudah selesai merayakan yang disebut perayaan kemerdekaan Indonesia, kebebasan kita pada waktu yang lalu.
di mana pada minggu lalu juga kita sudah diingatkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus mampu mengendalikan diri dari teknologi. Artinya teknologi jangan pernah menjadi ilah lain bagi kita. Jangan teknologi yang menguasai kita, tapi kita lah yang harus menguasai teknologi. Hari ini dikatakan kepada kita menang atas kuasa kegelapan okultisme. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita diingatkan supaya kita merdeka, kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mengalahkan itu semuanya melalui kematian dan kebangkitannya. Ramalan mengetahui peristiwa yang akan terjadi, penelaah yang mengetahui yang sudah terjadi, dan juga sihir membuat sesuatu berubah bentuk. Mantra itu kalimat yang berulang-ulang bertanya kepada arwah. Itu semuanya dikatakan jangan pernah pelajari. Jauhkan dirimu dari situ. Dan untuk itu kita diingatkan, untuk bebas daripada itu, kita harus beriman yang teguh kepada Tuhan. Jangan dekatkan dirimu. Jangan lakukan kekejian-kekejian itu. Supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkuasa dalam hati kita. Yang kedua dikatakan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari dunia ini yang menjadi sumber keselamatan kita kecuali hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa besar pun kekuatan, kekuasaan dunia ini, tetapi itu sudah tunduk dan takluk di bawah kaki Kristus. Dan itu sudah diberikan kuasa kemenangan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, jangan pernah taklukkan lagi dirimu di bawah kuasa kegelapan itu. Tapi kalahkanlah, menanglah atas kuasa kegelapan dengan senantiasa berperilaku percaya dan setia kepada kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan kepada kita, dengarkanlah Tuhan. Ketika kita hidup diberikan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita beribadah di rumah, tantangan yang kita bisa hadapi, kita bisa hidup bersama-sama beribadah tetapi sambil menonton. Ada sebuah video yang menyatakan bertanya kepada pendeta, dan pendeta itu menjawab karena ditanyakan di situ, Pak Pendeta, apakah ibadah online bisa sambil tidur-tiduran, bisa sambil memasak? Pendeta itu langsung mengatakan ibadah adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan melalui ibadah kita. Dan itu butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Oleh karena itu, walaupun kita masih beribadah secara online di rumah kita akibat pandemi COVID yang belum teratasi dari kota kita, maka kita diingatkan, lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Ikuti apa yang dikatakan oleh para agenda. Kalau para agenda mengatakan kita bangkit berdiri, maka marilah kita bangkit berdiri. Kalau kita katakan kita bersama-sama ucapkan, maka ucapkanlah itu bersama-sama. Karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ibadah kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga meneguhkan iman kita. Dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa menang atas kuasa kegelapan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita di dalam kehidupan kita, dan kita akan mengatakan bahwa kita adalah pemenang, bukan pecundang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami supaya kami dapat beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, akibat pandemi COVID-19 yang belum tuntas teratasi dari negara kami, dari kota kami, tetapi melalui ibadah kami pada saat ini juga kami telah disapa oleh firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan firman mengatakan kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah Tuhan tebus dengan darah-Mu yang kudus, maka kami juga sudah dimenangkan dari kuasa-kuasa dunia ini. Oleh karena itu kami adalah pemenang dari kuasa kegelapan. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh kuasa kegelapan, diperbudak oleh teknologi, tapi kami mempergunakan teknologi itu adalah untuk melayani Engkau, untuk membuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga melalui perbuatan kami, melalui tindakan kami, melalui kegiatan-kegiatan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan, dan iman kami juga akan semakin diteguhkan ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami surga, begitu juga pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika jemaat-Mu juga sudah diperbolehkan untuk ikut bersama-sama melalui ibadah sektor di gereja ya Tuhan, supaya kami semua yang menerima perjamuan kudus, menerima pengampunan dosa daripada-Mu, biarlah kami juga akan memberikan waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, sehingga kami juga merasakan menikmati pengampunan dosa itu, dan kami juga merasakan kelegaan ya Tuhan akibat dosa yang senantiasa memberatkan kami, sehingga kami bisa bersukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1. Firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa kegelapan. Karena itu, setiap orang telah dimenangkan, hendaklah menjadi pemenang terhadap segala kuasa kegelapan dan terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Pergilah kamu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dari hadapanmu. Janganlah didapati di antara kamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita melawan segala kuasa kegelapan.
Ingatlah ini, kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.